Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujahidin Adam Syahrul dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Ya, baik, di sini saya akan memaparkan sedikit terkait makalah yang saya buat dengan judul Dinasti Safawiyah. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan atas rahmat dan karunia-Nya penulisan saya dapat menyelesaikan makalah saya mengenai dinasti Safawiyah ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terus selanjutnya daftar isi. Bab pertama ada latar belakang, rumus masalah, tujuan, manfaat, dan yang kelima metode penelitian dan pembahasan. Untuk bab kedua, sejarah berdirinya dinasti Safawiyah. Baik, untuk latar belakang, setelah Khalifah Abbasiyah di Baghdad runtuh karena serangan tentara Mongol, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran. Wilayah kekuasaan Islam terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Banyak peninggalan kebudayaan dan peradaban yang hancur, sampai akhirnya Timur Leng, yaitu pimpinan bangsa Mongol, menghancurkan pusat-pusat kekuatan Islam. Setelah berkembangnya 3 kerajaan besar, keadaan politik umat Islam menjadi mengalami kemajuan. Kerajaan tersebut adalah Turki Utsmani, Mughal di India, dan Safawi di Persia. Meskipun sudah banyak kemajuan yang dicapai seperti dalam bidang pembangunan, seni, dan lain-lain, akan menjadi kemajuan tersebut pada hakikatnya merupakan warisan dari kemajuan periode klasik. Untuk rumus masalah, di sini kita membahas bagaimana terbentuknya dinasti Safawiyah, bagaimana keadaan dinasti Safawiyah, bagaimana kemunduran dinasti Safawiyah, bagaimana kondisi Persia pada masa dinasti Safawiyah, dan apa kaitannya Persia dengan dinasti Safawiyah. Untuk tujuan pembuatan makalah ini diantaranya yang pertama, menganalisa pembentukan dinasti Safawiyah. Yang kedua, mengetahui dan memahami tentang kemajuan dinasti Safawiyah. Yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami tentang faktor-faktor kehancuran dinasti Safawiyah. Yang keempat, untuk mengetahui dan memahami tentang ilmu pengetahuan dalam dinasti Safawiyah. Yang terakhir, yaitu yang kelima, untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dinasti Safawiyah. Dan beberapa manfaat yang kita dapatkan dari membaca makalah ini. Yang pertama, dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana sejarah peradaban dinasti Safawiyah, kemajuan pemerintahannya, faktor-faktor yang menyebabkan kehancuran dinasti Safawiyah, kemajuan ilmu pengetahuan dalam dinasti Safawiyah. Yang kedua, dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca tentang sejarah peradaban dinasti Safawiyah. Yang ketiga, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian-penelitian di masa yang mendatang. Baik, untuk pembahasan yang pertama, yaitu sejarah berdirinya dinasti Safawiyah. Kerajaan dinasti Safawiyah berdiri secara resmi di Persia pada 1501 Masehi. Pada waktu kerajaan Turki Utsmani sudah mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan Safawi di Persia masih baru berdiri. Nama Safawi ini terus dipertahankan sampai terdekat Safawiyah menjadi suatu gerakan politik dan menjadi sebuah kerajaan yang disebut Kerajaan Safawi.
Dalam perkembangannya, kerajaan Safawi sering berselisih dengan kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Safawi mempunyai perbedaan dari dua kerajaan besar Islam lainnya menjadi kerajaan Turki Utsmani dan Mughal. Kerajaan Safawi ini menyatakan sebagai penganut Syiah dan dijadikan sebagai mazhab negara. Oleh karena itu, kerajaan Safawi dianggap peletak dasar pertama terbentuknya negara Iran dewasa ini. Untuk pembahasan yang kedua yaitu teologi yang dianut dinasti Safawiyah. Sejalan dengan propaganda Safawiyah tentang pembentukan negara akan jadi keharusan bagi Safawiyah untuk menciptakan sebuah upaya pemantapan keagamaan yang diharapkan dapat menyokong otoritas dan menciptakan langkah-langkah administratif untuk mendukung rezim tersebut. Beberapa seruan keagamaan Syafi'i pertama disampaikan secara khusus kepada pendukung dari kelompok Qozilbas dan kelompok Kasukan, dan kepada mereka pihak Safawiyah menjanjikan pemenuhan Masianis. Syekh Ismail mengklaim sebagaimana manifestasi Tuhan, cahaya ketuhanan dari sang imam yang bersembunyi, dan sebagai Al-Mahdi ia menggelari dirinya bayangan Tuhan ke bumi ini, sebagaimana para kaisar Persia pada umumnya. Sebagai keturunan imam ketujuh, seorang pimpinan yang tidak mungkin salah dan seorang yang terpancar dari wujud ketuhanan, maka otoritas adalah absolutely. Untuk menanggapi beberapa komplikasi dari antusiasme dan respon sementara dari warga Iran, Safawi berusaha menetapkan Syiaisme di Iran dalam bentuknya dan mendukung dinasti, memperluas basis dukungan mereka, dan mengkonsolidasikan otoritas para syekh. Syiaisme 12 dirumuskan dalam bentuk syiaisme yang lebih terlembagakan. Untuk melakukan syiaisme Iran, Ismail mendatangkan beberapa ulama Syiah 12 dari Syiah Bahrain, Arabia Utara, dan Irak. Ali Al-Kalbari mendirikan madrasah Syiah yang pertama di Iran. Pembahasan ketiga, kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Safawiyah. Pada abad 15, gerakan Safawiyah menjadi sebuah kekuatan politik yang sangat berpengaruh di bagian barat laut Iran dan bagian timur Anatolia. Safawiyah mengambil kesempatan atas hancurnya rezim Timuriyah dan berakhirnya konflik kesukuan Turki, dan mengalirkan dari kegiatan misionaris kepada sikap militan. Kebijakan Safawi yang lebih militan bergantung kepada rekrutmen secara aktif kepada sejumlah individu dan beberapa kepala suku dan uimak. Para pendukung Iran adalah orang-orang yang berbahasa Turki, Kurdi, dan Luri dari kalangan pastoralis, petani, pengrajin, dan beberapa kerabat kelas menengah yang bergabung dengan Safawiyah untuk menentang para penguasa Kasukan yang semakin berkuasa. Di dalam pergerakan Safawiyah, para individu, uimak, dan suku mendapatkan justifikasi keagamaan dan ikatan politik untuk berjuang melawan rezim lokal. Pembahasan yang keempat yaitu kehancuran dinasti Safawiyah. Bentuk-bentuk institusi kenegaraan.
kesukuan dan institusi keagamaan Safawiyah yang diciptakan oleh Abbas I telah mengalami perubahan secara mencolok pada akhir abad 17 dan awal abad 18, jika kecenderungan abad 16 dan awal abad 17 pada memperkuat kekuasaan negara dan pada pembentukan keagamaan kalangan Syiah, maka pada periode berikutnya mengantarkan pada sebuah kemunduran yang tajam bagi Imperium Safawiyah. Kehancuran yang parah terjadi pada pasukan kesukuan dan penglepasan Islam Syiah dari kekuasaan terhadap negara. Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan kelima, yaitu kondisi Persia pada masa kerajaan Safawiyah. Pada masa kerajaan Safawi, kondisi Persia dapat dikatakan mencapai kemajuan baik dalam politik, ekonomi maupun sosial keagamaan. Perkembangan politik ditunjukkan dengan adanya kekuatan militer yang kuat, wilayah kekuasaan yang luas, serta administrasi pemerintahan yang terstruktur dengan baik. Kekuatan militer kerajaan Safawi ditopang berkat adanya pasukan Gulam yang berhasil menjaga keamanan kerajaan maupun menumpas pemberontakan yang terjadi. Baik, kita tiba di bab 3, yaitu penutup. Langsung kepada kesimpulan. Safawiyah sebagai imperium setelah hegemoni Abbasiyah menjadi salah satu dari 3 kerajaan Islam yang ikut mencatatkan dirinya dalam rangkaian sejarah Islam, maka mempunyai andil yang cukup signifikan dalam memajukan Islam, karena mereka permulaan terbentuknya dari sebuah perkumpulan rohaniawan atau orang-orang sufi yang mempunyai misi amar ma'ruf nahi munkar sebagai penerus tongkat perjuangan sang Rasul. Maka dari itu, lambat laun dengan konsistensi sang imamnya dalam menjalankan dakwah, mereka pun menjadi sekumpulan orang-orang yang mempunyai segudang kekuatan yang memiliki eksistensi dalam masyarakat. Akhirnya kekhalifahan pada saat itu mulai mengakui eksistensinya. Dinasti tersebut setelah itu terbentuk dan melakukan ekspansi wilayah dengan visi aliran keislaman yang menjadi dasar fanatisisme mereka. Begitu. Baik, cukup sekian video dari saya terkait review makalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.